Lisaku. Lisaku. Lihat sampah, kutip. Oh, liduku bang. Liduku. Lihat duit kutip bang. Dari sisi kemampuan knowledge, tapi lupa ternyata karakter itu menjadi sesuatu yang penting. Betul. Karakter itu yang kemudian hari ini terus digaung-gaungkan, terus ditanamkan supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Antara, kita bertemu lagi dengan dialog singkat bersama EKBN Antara, kolaborasi dengan IPI, Ikatan Pemulung Indonesia Sumatera Utara, dengan tema Selamatkan Lingkungan Hidup, tugas kita bersama. Nah, kali ini kita akan berbincang sedikit dengan Bapak Dr. Suhendri, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Suhendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya, selamat datang di dialog Antara dan IPI, dan lagi-lagi saya akan ditemani dengan Bang Putra kita, brand ambassador IPI Sumatera Utara. Ya Bang ya? Iya, siap. Nah Pak Kabid, selamat datang di Galeri IPI. Jadi kondisi terkini Bang, ini kalau lihat wajahnya kita cocok panggilnya abang nih daripada bapak. Ini panggilnya apa nih, abang atau bapak? Abang jadi. Abang aja. Abang. Karena nggak terlihat tuanya. Jadi begini Bang Suhendri, kalau kita kemarin mendapat informasi dari Pemko Medan, bahwa setiap harinya itu ada sekitar 30 truk yang membawa sampah ke tempat pembuangan akhir di kecamatan 300 truk setiap harinya yang membawa sampah ke tempat pembuangan akhir di kecamatan Marelan. Ya, setiap truknya itu berbobot sekitar 5 ton. Artinya ada sekitar 1.500 ton setiap hari yang sampah itu dibuang ke TPA. Setiap bulan ke TPA. TPA. Nah, itu sangat besarnya gitu. Nah, fenomena itu muncul bukan karena banyak saja barang, tapi mungkin pola pikir masyarakat tentang sampah yang gimana ya harus dimana. Nah, ini salah satu pertimbangan, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah pola pikir yang didasari oleh pendidikan. Nah, di Dinas Pendidikan ini ada nggak mungkin kurikulum tersendiri untuk membentuk pola pikir atau membina pola pikir masyarakat, mahasiswa yang akan nanti mungkin berbaur di masyarakat? Oke, terima kasih Bang Iwan. Sahabat Antara yang kami muliakan, IPI Sumatera Utara, kami harus berikan acungan 2 jempol kepada IPI, kita berikan tepuk tangan untuk IPI. Jadi menarik Bang Iwan bahwa kalau kita cerita tentang sekolah itu ada beberapa unsur ya. Pertama ada gurunya, kemudian ada siswanya, kemudian ada orang tuanya. Iya. Nah, sebagai sebuah lingkup lembaga pendidikan, tentu peserta didik kita itu di satuan pendidikan, terutama di kami itu ada SMA, SMK, dan SLB, karena itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, diberikan sebuah edukasi ya, kaitannya dengan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya untuk mengatasi sampah. Jadi ada sebuah pola kebiasaan yang kita terapkan, namanya Lisaku. Lihat sampah, kutip. Jadi ini menjadi sesuatu tren di mana ketika di sekolah anak-anak itu sudah dididik seperti itu. Bahkan ada sebuah statement, kalau di anak muda itu buang mantan pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Jadi itulah Lisaku itu. Jadi dia sampah, kutip. Nah, upaya ini adalah upaya yang terus kita lakukan dan kita berikan terus pendampingan dalam bentuk sebuah program namanya GSS. GSS. Gerakan Sekolah Sehat. Oh. Nah,
di gerakan sekolah sehat itu ada sebuah poin penting bagaimana hidup pola sehat bagi peserta didik kita, kemudian guru-gurunya, yang kemudian akan berimplikasi pada kehidupan sosial ketika anak-anak pulang ke rumahnya masing-masing. Gitu. Nah, kaitannya dengan sampah ini bahwa ketika tadi kita cerita di awal terkait dengan sampah, bagaimana penanganannya dan seterusnya, saya pikir di satuan pendidikan yang hari ini sudah kita lakukan gerakan disapu, kemudian buang sampah pada tempatnya, ini sebuah dasar fondasi yang insya Allah kalau ini terus dibina, dikuatkan oleh semua unsur termasuk diantaranya adalah IPI Sumatera Utara, saya yakin setiap bulan ton-ton tadi itu akan berkurang khususnya di Kota Medan. Gitu. Itu yang harapan kita. Jadi kalau Abang Iwan tadi cerita terkait dengan kurikulum khusus untuk penanganan sampah, kita langsung action. Actionnya tadi lisaku, lihat sampah, kutip. Kita liduku Bang. Liduku. Lihat duit kutip Bang. Liduku. Liduku Bang. Nah, itu di Sumatera Utara sudah ada itu, lisaku itu. Nah, ada nggak Pak itu mungkin pengaruhnya program lisaku itu penilaian khusus kepada nilai-nilai rapot anak-anak? Oke. Jadi sebenarnya lisaku itu kan adalah bagian dari karakter. Jadi karakter yang sudah tertanam, terinternalisasi pada diri seorang peserta didik, dan itu pasti diukur. Jadi karakter itu, Bang Iwan dan semuanya, bahwa di satuan pendidikan kita itu menjadi sesuatu yang dominan sebetulnya. Hari ini kan kadang-kadang kita melihat seseorang itu dari sisi akademisnya, dari sisi kemampuan knowledge, tapi lupa ternyata karakter itu menjadi sesuatu yang penting. Karakter itu yang kemudian hari ini terus digaung-gaungkan, terus ditanamkan supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Sisi yang lain dia punya kemampuan akademik bagus, karakternya juga bagus. Jangan sampai kemampuan akademiknya bagus, tapi nggak sampah dia nggak alergi. Wah, itu kalau dengan lisaku ini. Lisaku itu dua-duanya seimbang ya. Dua-duanya seimbang. Berarti sekolah-sekolah di Sumatera Utara ini, terutama yang di bawah dinas pendidikan, udah bersih dong ya? Mudah-mudahan, insya Allah semangat lisaku itu membuat sekolah itu menjadi tempat yang nyaman. Istilah kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, sekolah itu adalah taman siswa. Nah, bapak-bapak Kapsek SMA SMK sederajat, kalau sampahnya banyak di sekolah nanti, awas ya. Tak lapor sama kepala dinas pendidikan. Belum jalan lisaku. Belum jalan lisakunya. Nah, itu menarik itu kalau pendidikan karakter agar dari awal gitu ya Pak. Nah, kalau setelah ini ada nggak tindak lanjut dari program itu mungkin menjadikan anak-anak kita ini, ya kalau ada brand ambasadornya apa, mungkin mereka bikin jadi duta-duta sampah di daerah gitu. Memang sekedar informasi nih kepada Bang Iwan dan Bang Putra sebagai ambasador gerakan kita ini. Di kami itu sudah ada namanya duta stunting. Duta stunting. Jadi duta dari siswa, kalangan siswa dalam rangka untuk promosi agar tercegah dari stunting. Gagal tumbuh. Kaitannya dengan sampah ini, tentu kita berharap dan kita akan lakukan ini secara bersama-sama, kolaborasi Sumut Berkah, ya kan? Dalam rangka itu, maka kita juga akan bangun nih duta sampah, baik itu dari gurunya maupun dari siswanya. Bahkan kita berharap ada perlombaan secara khusus ya, perlombaan secara khusus bagi sekolah-sekolah yang berhasil tanda petik. Tadi ada diskusi sedikit terkait dengan akun bank sampah menjadi menarik ya. Jadi ketika misalnya masing-masing sudah punya itu, khususnya sekolah-sekolah punya itu, bergerak serentak supporting IPI Sumatera Utara menjadi gerakan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan dari sampah menjadi indah, dari limbah menjadi berkah. Mantap. Ini kolaborasi Sumut Berkah ini. Jadi kalau bisa juga nih dinas pendidikan kolaborasi sama IPI nih Bang. Siap. Jadi kalau keterbatasan ada itu, kalau Pak Bobi kolaborasi Sumut Berkah ya. Nah kalau kita melihat itu prinsipnya
kolaborasi adalah solusi. Wah, iya. Wah, gitu. Sekarang kita banyak masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan, tetapi karena sendiri-sendiri gitu. Begitu kolaborasi, jalan. Nah, itu. Nah, kalau selain kutip sampah, Lisaku tadi, Dinas Pendidikan ada nggak mengedukasi? Jadi mengedukasinya ini bukan hanya kepada siswa, mungkin juga siswa bisa kepada masyarakat untuk apa nih? Selama ini kan sampah blok semuanya. Disitulah nasi busuknya, disitulah botol pecahnya, begitu plastik, dipisah. Jadi sehingga yang mana bisa organik bisa diambil, diolah, sedangkan yang organik bisa ditimbun atau diolah lagi jadi kompos. Ada nggak di Dinas Pendidikan kurikulum atau minimal semacam kebijakan untuk mendidik anak-anak itu begini loh menghadapi sampah? Nah, untuk itu, Bang Iwan izin, di sekolah itu sebetulnya untuk tempat sampah itu udah ada pemisah-pemisahnya. Ya. Jadi sampah organik, anorganik, plastik itu udah ada terpisah. Oh, oke. Sekolah. Jadi harapan kita bahwa dengan sekolah itu kan miniatur masyarakat di mana ketika mereka bisa dan terbiasa pada sekolah, begitu dia keluar dari sekolah menghadapi yang sama dengan masyarakat, dia sudah punya pola kehidupan yang sama di luar. Dan harapannya ketika dia dapat sampah lisaku, dia sampah kutip, dia bisa memasukkan ke pos-pos yang sudah ada gitu. Nah, itu sudah ada di sekolah-sekolah kita. Jadi tempat sampah yang berbeda-beda posnya gitu. Nah, kalau kaitannya dengan edukasi ke masyarakat, tentu kalangan orang tua lah yang bisa kita edukasi. Kalau keluar memang kita belum. Karena memang kewenangannya sesuai dengan tugas fungsi Dinas Pendidikan itu. Tapi bahwa untuk mendidik dan membelajarkan sebagai sebuah stakeholder, guru, kemudian peserta didik, kemudian tenaga kependidikan dan juga orang tua dari peserta didik plus komite sekolah itu terus dilakukan dalam rangka untuk menyadarkan sebuah tanggung jawab bersama selamatkan lingkungan hidup. Tugas kita. Nah, Bang Putra hati-hati nih, Bang. Posisi Abang sebagai brand ambassador bisa diambil sama Pak Suendi. Bisa. Beliau sudah Sekali datang udah banyak. Bahaya. Posisi Abang gawat ini, Bang, sebagai duta ini. Nah, mungkin Abang ada mau ditanyakan sama Pak Suendi, Pak? Ya, maksudnya ada nggak pengawasan khusus dari guru untuk siswa yang maaf cakap yang belum lisaku tadi? Belum berhasil atau belum menerapkan. Maksudnya, udahlah nanti ada yang ngambilnya tuh. Betul. Ada gitu. Pasti. Jadi penyakit kita itu memang mengatakan bahwa kan ada yang petugasnya. Ada petugas yang bersih-bersih, ada petugasnya. Makanya kita tanamkan semangat kepada anak-anak kita dimulai dari guru karena prinsip pendidikan itu kan Ingarso suntuludu, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Di depan jadi teladan, di tengah memotivasi, di belakang dorong. Coba sebab bahasa Batak, Bang. Itu bahasa, iya. Bahasa Sanskerta. Enggak, karena di Bang Suendi orang Sumatera Utara kok lancar kali nih. Saya pikir bahasa Batak atau Mandeling atau apa gitu. Jadi posisinya memang kita berharap anak-anak itu terdidik dengan pola itu. Makanya kita berharap guru selalu melakukan sebuah upaya pembiasaan dari hal yang kecil. Dari yang kecil, dari diri sendiri dan dari saat ini. Dan ternyata tadi hukuman, kita tidak boleh menghukum. Karena bukan aparat penegak hukum. Kita aparat pendidik, Bang, ya. Dari mendidik. Ya, kalau saya dulu kan, Pak, misalnya terlambat sekolah tuh kan ada tuh hukuman kayak bersihkan sampah, bersihkan rumah mandi. Apa masih berlaku saat ini? Jabar ini masih agak seram. Tapi seram-seram justru mendidik, Bang. Enggak seram lah. Cuma kalau dengan pola hukuman seperti itu sudah tidak lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi hukuman seperti itu tidak ada lagi. Nah, nih. Mungkin kalau di IP ini sendiri, Bang, sampah itu justru diolah. Nah, ini hasilnya nih, Bang. Ini salah satu hasilnya. Sampah plastik diolah menjadi produk yang bisa memiliki nilai estetik, mungkin bisa nilai ekonomis. Nah, ada nggak mungkin rencana atau apa, bisa nggak
Dinas Pendidikan itu juga mendukung IP, memberikan keterampilan lain dalam pengolahan sampah. Ada kurikulum tersendiri nggak dia, Pak? Di Dinas Pendidikan. Ini menarik nih. Jadi kalau di kami khususnya sekolah menengah kejuruan, karena di kejuruan banyak kompetensi keahlian yang bisa kita sebetulnya joinkan dengan IP. Nah, kolaborasinya Kolaborasi. IP, jangan lupa nih, banyak bisa yang di Terkait sharing knowledge ya. Dengan Kria. Kria kita ada SMK yang khusus Kria kayu. Jadi ada beberapa SMK yang punya kekhususan Kria kayu. Siap untuk mensupport kegiatan IP kalau ada kayu-kayu yang perlu untuk diolah. Kira-kira gitu. Yang kedua, anak-anak kita juga karena kompetensi SMK itu banyak, dia punya sampah, mohon maaf, kain percah. Oke. Bukan kaster. Itu bisa diolah juga untuk keset lah, macam lah, dan itu kita lakukan juga. Nah, artinya kalau ini kemudian bisa kita lakukan sebagai sebuah kolaborasi, kami yakin dan percaya Dinas Pendidikan juga bersama dengan IP Sumatera Utara bisa membangun Sumatera Utara ini supaya lebih bagus itu. Nanti berarti produk IP ini bukan hanya sampah plastik, udah bertambah. Baju Kain percah. Pecah itu bisa diolah. Nah, mantap itu, kayaknya bakal makin menarik nanti, Bang. Nah, tapi karena keterbatasan waktu kita nih, Bang, mungkin ada closing statement nggak? Closing statement. Saya mau pantun lah kalau. Bukan gunung sembarang gunung. Iya. Gunung tersusun dengan indah. Bukan pemulung sembarang pemulung. Pemulung IP kolaborasi Sumut Berkah. Saya mau balas pantun Ini pun mendadak juga pantunnya. Di malam dingin membakar api. Cakep. Apinya padam, air tertumpah. Cakep. Kayaknya cukup. Jadi kawan, ternyata sangat banyak. Ya betul. Ada komputer juga. Burung merak, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Nah, ternyata Bang Dr. Suhendri ini selain juga memahami media pendidikan, juga cukup ahli dalam berpantun. Mudah-mudahan juga bisa menularkan kreasi-kreasi dan kolaborasi dalam penanganan sampah bersama IP. Nah, demikian Sobat Antara, dialog singkat kita bersama Dr. Suhendri, Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam hal peran pendidikan untuk mengatasi sampah di Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dalam dialog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.